Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dandi Muhammad Ramadan, NIM 2112102410 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 3A Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi terhadap kelangsungan hidup manusia untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Baik, di sini kita masuk ke subtopik yang pertama. Apa pengertian ilmu pengetahuan alam dan teknologi? Ilmu alam, natural science, atau ilmu pengetahuan alam adalah istilah yang digunakan yang merujuk pada rumpun ilmu di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun dimanapun. Science yang diartikan sebagai proses merupakan langkah-langkah yang ditempuh para ilmuwan untuk melakukan penyelidikan dalam rangka mencari penjelasan tentang gejala-gejala alam. Langkah tersebut adalah merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis, dan akhirnya menyimpulkan. Dari sini tampak bahwa karakteristik yang mendasar dari sains ialah kuantifikasi, artinya gejala alam dapat berbentuk kuantitas. Baik, di sini kita akan masuk ke subtopik yang kedua, yaitu hubungan IPA dan teknologi terhadap kehidupan manusia. Hubungan antara manusia dan teknologi sangat erat sekali, karena teknologi telah memberikan sumbangan besar bagi kehidupan manusia, seperti dalam bidang transportasi, komunikasi, dan lain sebagainya. Dari sinilah mengapa banyak orang yang menyatakan bahwa hidup di zaman modern ini sulit dipisahkan dengan yang namanya teknologi. Itu karena hidup mereka sudah bergantung dan mengandalkan pada teknologi. Oleh karena itu, kita sebagai manusia tidak haus bergantung pada teknologi, karena apabila kita bergantung dan tergila-gila pada teknologi atau prestasi material dan lalu menggunakan sumber daya alam secara tidak terkontrol dan mengakibatkan penyakit kehidupan masa depan. Tanpa disadari, teknologi yang telah diciptakan oleh sains modern secara tidak langsung menjadi alat penghancur bagi kehidupan manusia, baik kehidupan sosial mereka maupun kehidupan mereka sebagai bagian dari alam semesta. Oke, baik, kita akan lanjut ke subtopik yang ketiga, yaitu dampak IPA dan teknologi terhadap pendayagunaan sumber daya alam. Di sini ada dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Baik, yang pertama, pemanfaatan pengembangan IPA dan teknologi dapat untuk menaikkan kuantitas suatu produksi. Misalnya, di bidang industri dalam pengolahan minyak kelapa sawit, penggunaan teknologi yang maju untuk pengolahan minyak sawit dengan temperatur dan tekanan yang telah diatur sesuai dengan alat yang digunakan akan dapat memperoleh hasil yang lebih banyak dibanding dengan cara yang tradisional. Hal ini, pengolahan pada temperatur yang tepat, tidak banyak minyak yang terbuang, dan tekanan yang tepat, maka kemungkinan minyak yang tertinggal pada ampas dapat diperkecil. Yang kedua, pengembangan IPA dan teknologi dapat menaikkan kualitas atau mutu produksi. Misalnya, dalam pembuatan kaca, kalau dulu kita hanya mengenal kaca yang jernih atau berwarna, tetapi sekarang kita kenal kaca riben, di mana ini juga karena hasil kemajuan IPA dan teknologi yang merupakan perpaduan fisika dan kimia. Yang ketiga, pengolahan SDM yang efektif dan efisien dapat menambah ragam produksi. Misalnya, kita lihat ketela pohon, akan terlintas bahwa bahan tersebut dapat diekspor dalam bentuk gaplek atau tepung kanji. Tapi dengan kemajuan teknologi yang dapat memproses dengan fermentasi, maka ketela pohon tersebut dapat pula untuk menghasilkan gula yang disebut dengan gula cair. Itulah 3 contoh dari dampak yang positif. Baik, kita di sini akan masuk ke dampak yang negatif, yaitu pendayagunaan sumber daya alam dengan menggunakan kemajuan IPA dan teknologi dapat pula menimbulkan dampak negatif apabila dilaksanakan dengan tidak bertanggung jawab. Misalnya, timbul pemborosan sumber daya alam. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai macam sebab, karena tidak tahu, karena tidak sadar, atau karena sebab lain. Sebagai contoh,
Suatu gedung modern yang karena konstruksinya di siang hari pun memerlukan penerangan lampu. Ini merupakan suatu pemborosan atau penggunaan AC yang sebenarnya dapat diganti dengan ventilasi yang cukup. Lanjut, kita masuk ke subtopik yang keempat. Dampak IPA dan teknologi terhadap sumber daya manusia. Dampak yang pertama, dampak positif. Perkembangan IPA dan teknologi dapat membuka lapangan pekerjaan baru, di mana sumber daya manusia dapat berperan, baik tenaga maupun pikiran. Perkembangan IPA dan teknologi dapat menaikkan kualitas sumber daya manusia, keterampilan dan kecerdasan manusia. Yang kedua, dampak negatif. Pemanfaatan perkembangan dan teknologi yang tidak atau kurang tepat bagi kondisi masyarakatnya tidak menambah lapangan pekerjaan, tetapi justru sebaliknya dapat mempersempit lapangan pekerjaan. Di sini ada gambar perkembangan teknologi dari masa ke masa. Yang pertama itu ada telepon yang hanya bisa digunakan untuk berbicara saja pada tahun 1950. Di gambar yang kedua yaitu ada smartphone atau gadget pada tahun 2019. Sebenarnya tahun-tahun sebelumnya juga sudah ada sih. Yang mana smartphone itu tidak hanya bisa mengirimkan pesan suara saja, tetapi juga bisa mengirimkan pesan chat atau pesan media. Atau juga yang lainnya bisa untuk mengakses internet, untuk berfoto dan lain sebagainya. Di gambar yang ketiga kita lihat ada orang sedang mengendarai sepeda motor. Yang mana pada zaman dahulu itu belum ada sepeda motor. Orang kalau mau bepergian ya naiknya naik kuda, naik unta, dan naik hewan yang lainnya. Karena teknologi semakin pesat, semakin berkembang, maka hadirlah sepeda motor. Baik, itulah penjelasan singkat tentang dampak perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi terhadap kelangsungan hidup manusia. Saya Dandi Muhammad Ramadan yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.